Hukum Pareto 80/20. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Teman-teman, saya doakan juga pastinya Anda makin bertambah rezekinya dan kesuksesan selalu mengikuti langkah Anda. Apalagi Anda sering mendengarkan podcast kami, sudah pasti pikiran bawah sadar Anda akan terisi dengan hal-hal yang positif dari apa yang kami bagikan di podcast Anda. Ini akan membuka menambah rezeki Anda dalam kehidupan Anda. Para pendengar, kali ini saya akan sharing tentang hukum Pareto 80/20. Mungkin ada yang sudah tahu hukum ini, tetapi juga saya percaya banyak yang belum tahu tentang hukum Pareto 80/20. Hukum ini ditemukan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada tahun 1906, teman-teman. Di mana Vilfredo Pareto ini ia mengamati bahwa 80% dari pendapatan di negara Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi yang ada. Jelas teman-teman ya, jadi makanya terjadilah hukum ini. Hukum Pareto 80/20 yang memakai nama si penemu tersebut, si Vilfredo Pareto. Teman-teman, hukum Pareto ini yang pada awal saya lagi membangun bisnis saya, membangun kembali bisnis saya yang sudah hancur-hancuran sebelumnya. Hukum ini sangat-sangat menginspirasi saya. Di situ menyadarkan saya bahwa ternyata untuk sukses di bidang apapun, di bidang olahraga, di bidang pendidikan, di bidang bisnis apalagi, di bidang apapun, 80% yang kita kerjakan kelihatan sia-sia, tidak ada hasilnya. Tetapi 20%-nya itu yang membuat seseorang sukses dan menjadi kaya raya. Hukum Pareto ini kalau kita bisa bisa renungkan dan bisa kita aplikasikan, itu akan membuat mental kita tetap menjadi mental pemenang. Kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah quit, kita gak pernah berhenti, kita gak pernah down, walaupun yang kita kerjakan ini belum nampak hasilnya. Karena kita sadar yang kita kerjakan 100%, 80% akan tidak membuahkan hasil, tidak berdampak apa-apa. Tetapi hanya 20% ini yang membuat seseorang sukses dan kaya raya. Itu membuat kita terus berusaha tanpa pernah berhenti. Karena kita menemukan 20%-nya itu. Prinsip Pareto 80%/20% ini contohnya sebagai berikut. 80% dari keluhan pelanggan Anda disebabkan dari 20% ketidakberesan dari produk dan jasa yang Anda jual. Di sini kita belajar bahwa 20% kalau produk kita itu tidak beres, maka menyebabkan 80% pelanggan kita akan kecewa. Ini membuat kita berhati-hati jangan sampai walaupun hanya 20% tetapi produk itu mengecewakan pelanggan, maka pelanggan hampir semuanya akan kecewa. Jadi buatlah sebuah produk dan jasa. Produk kita, entah produk atau jasa yang berkualitas. Contoh yang lain adalah fakta membuktikan 80% omset dari sebuah bisnis atau bahkan perbankan diperoleh dari 20% pelanggan atau nasabah. Jadi sebuah bisnis, bahkan perbankan, sebuah bank, 80 omsetnya itu dari 20% nasabah. Sehingga kalau kita lihat di dalam bisnis, di dalam bank khususnya,
mereka memprioritaskan, memberikan privilege bagi 20% nasabah utamanya mereka. Karena ini kan menyumbang 80% omsetnya. Yang sisanya nasabah yang 80% hanya menyumbangkan 20% daripada omset dari sebuah perbankan atau sebuah bisnis. Jadi demikian juga 20% dari produk atau jasa kita itu menyumbang pencapaian 80% keuntungan. Misalnya Anda seorang pengusaha, produk Anda banyak nih ya, saya katakan mungkin ada 100 produk lah kita misalkan, 100 item, ternyata tidak semuanya laku. Tidak semua membuat Anda beruntung. Hanya 20% dari 100 produk Anda, 100 item produk Anda yang bisa memberikan 80% keuntungan. Sedangkan 80% lainnya item produk Anda hanya menyumbang 20%. Itulah kalau sebagai seorang pengusaha yang smart, dia akan mengurangi 80% produk yang tidak menguntungkan, yang tidak disukai oleh masyarakat, dan dia hanya fokus kepada 20% ini, produk yang memberikan keuntungan, sehingga biaya-biayanya akan berkurang tentunya dan untung akan meningkat. 20% cacatnya sebuah sistem menyebabkan 80% masalah yang timbul. Nah, kalau kita tahu bahwa 20% ada masalah di dalam sebuah sistem bisa menyebabkan 80% masalah yang timbul. Itu sebabnya membuat sebuah sistem, program jangan sampai cacat, walaupun hanya 20%. Jangan sampai ada lemahnya. Kemudian juga prinsip-prinsip Pareto yang diterapkan yang menjadi bukti di lapangan adalah dari seluruh pelanggan yang kita miliki, hanya 20% yang setia, yang aktif belanja rutin. Yang 80% tidak setia, tidak belanja rutin. Itulah sebabnya jangan kaget kalau Anda punya misalnya 100 pelanggan yang mungkin yang setia belanja rutin setiap bulan hanya 20%. Ya, yang 80% jangan sedih hati. Artinya Anda harus meningkatkan lagi jumlah pelanggan Anda jika mau cari yang banyak yang lebih setia lagi. 80% apa yang kita kerjakan saat ini itu kelihatan sia-sia. Tapi 20%-nya membuat kita menjadi kaya raya. Biasanya seseorang yang mencari pelanggan atau mencari contohnya di bidang asuransi, di bidang network marketing, di bidang multi level. Mental pemenang ini karena mereka tahu hukum Pareto ini. Jadi mereka ketemu orang dari 100 daftar nama, 80 tidak ada. Ya. Tidak ada yang mau membeli produk asuransi mereka atau membeli produk multi level network marketing mereka atau join. Tetapi hanya 20% yang mau. Dan itu membuat seseorang itu sukses dan kaya raya. Itu membuat mereka tetap bertahan terus. Tapi kalau Anda melihat, waduh kok banyak yang menolak ya. Anda akan patah semangat. Tetapi kalau Anda mengerti hukum Pareto, semangat Anda tetap bertahan. Anda terus keep going. Terus berjalan. 80% dari kesuksesan yang telah ada atau akan kita peroleh nantinya merupakan hasil dari 20% usaha kita selama ini. Jelas ya, jadi kalau kita berusaha apapun itu, ya ternyata hanya 20% yang bisa membuat kita sukses teman-teman. Ada 20% dari waktu dalam hidup kita yang harus kita maksimalkan sebetulnya. Karena dari 20% ini tersembunyi 80% kesuksesan. Contoh lagi dari 100 teamwork Anda, 100% teamwork Anda, nantinya akan ketemu hanya 20% yang sungguh-sungguh aktif dan serius sebagai tim. 80% do nothing. Tidak melakukan apapun bahkan mengecewakan. Ya, jadi prinsip Pareto menjadi salah satu prinsip yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas sebuah usaha atau kegiatan. Namun
dapat diaplikasikan dalam kehidupan di segala bidang kehidupan, teman-teman. Ada beberapa hal di sini yang kita bisa pelajari adalah bekerja cerdas. Yang pertama, bekerja cerdas. Jika kita ingin meraih sukses dalam dunia kerja, tentu kita ingin menjadi bagian dari orang yang melakukan 20% usaha dan memberi hasil 80%. Itu luar biasa. Kita melakukan 20% saja, tapi hasil 80%. Nah, ini adalah namanya berpikir cerdas, dan kita mau bekerja cerdas sebagai kuncinya. Bukan hanya bekerja keras. Tapi kalau orang bisa bekerja cerdas, dia akan mencari melakukan 20%. Kerjanya hanya 20%, tapi memberikan hasil 80%. Bukan berarti bekerja keras tidak penting, teman-teman. Itu sangat penting. Namun harus disertai dengan bekerja pintar atau bekerja cerdik, bekerja cerdas. Sehingga memberikan hasil yang maksimal. Contohnya, jika Anda mau menawarkan peluang bisnis atau produk Anda pada 1000 daftar nama Anda. Kalau Anda kerja keras, Anda akan japri satu persatu. Capek deh sampai 1000 daftar nama. Tetapi kalau Anda bisa japri dengan memakai grup broadcast, di WA ada grup broadcast atau grup siaran langsung, itu Anda sekali japri nyebar langsung ke 1000 daftar nama Anda di WA, dengan catatan daftar nama tersebut sudah menyimpan nomor WA Anda. Jika mereka belum menyimpan nomor WA Anda, maka tidak akan tersampaikan broadcast tersebut. Demikian juga contohnya kerja cerdas. Anda mau menawarkan sebuah produk yang nilainya mahal untuk kelas menengah atas, ya tawarkan ke orang-orang menengah ke atas. Jangan ditawarkan kepada menengah ke bawah. Kemungkinan mereka suka, tapi mereka tidak mampu membeli, teman-teman. Anda gak cerdas jadinya, ya. Jadi yang kedua adalah fokus pada hal terpenting dan menjadi pekerjaan utama. Teman-teman, terkadang kita merasa semua hal itu penting yang kita harus kerjakan dalam sehari. Tidak semua hal penting harus menjadi prioritas. Kita harus bisa memilih mana yang akan menjadi prioritas utama, yang didahulukan, yang menjadi terpenting. Anda boleh buat list daftar pekerjaan Anda yang Anda harus kerjakan dalam sehari, urutkan berdasarkan prioritasnya. Dan yang dikatakan prioritas tertinggi adalah sesuatu yang Anda kerjakan yang bisa mencapai goal Anda, bisa mencapai target Anda, mencapai impian Anda. Jika Anda bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi prioritas, menjadi tanggung jawab besar Anda, maka yang sisa lainnya 80% bisa Anda kerjakan sesudah itu, atau Anda bisa delegasikan ke tim Anda. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Jika kita memiliki waktu yang terbatas, tentu tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kurang penting atau kurang produktif. Jika kita bisa mengatur waktu kita, walaupun waktu kita tuh hanya 20% dalam sehari, kita akan mengerjakan hal-hal utama, mengisi 20% waktu kita dengan hal-hal yang utama, yang penting terlebih dahulu. Yang dimana hal-hal tersebut produktif dan efisien yang bisa mencapai impian kita. 20% waktu Anda apabila digunakan dengan baik dan tepat akan memberikan hasil 80% dari tujuan yang Anda harapkan. Nah, teman-teman, itulah kuncinya. Kita harus kerja cerdas, kerja fokus, dan bisa manajemen waktu. Temukan 20% aktivitas kita yang bisa membuat 80% kerjaan kita optimal. Anda harus temukan 20% penggunaan waktu Anda yang bisa membuat 80% Anda hemat waktu. Temukan 20% sumber kebahagiaan
yang bisa menyebabkan 80% sisa hidup Anda selalu bersemangat dan berbahagia. Teman-teman, yang saya lakukan, saya alami adalah setelah saya tahu hukum Pareto ini, hasilnya adalah 80% profit yang saya dapatkan dalam bisnis saya itu dari 20 pelanggan terbesar saya. 80% penjualan dihasilkan dari 20% jenis produk saya. Dan 80% omset yang terjadi di dalam bisnis saya dibukukan, dihasilkan oleh 20% mitra kerja saya. Itulah hukum Pareto, teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti hukum Pareto 80/20 ini, sehingga hari ini Anda mengerjakan segala sesuatu di bidang apapun, Anda tetap semangat, walaupun belum menampakkan hasil yang cerah, menampakkan sesuatu yang Anda harapkan, tetapi Anda tetap semangat dan tidak pernah berhenti. Karena Anda tahu 20% kerja Anda itu akan membuat Anda sukses. Jadi terus lakukan dan jangan pernah menyerah. Orang yang tidak pernah menyerah karena mereka tahu adanya hukum Pareto 80/20. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.